Ibu dan anak-anak terkasih, Salam Fransiskus Pace Ebene. Nah, selamat berjumpa lagi pada pembelajaran kita hari ini ya. Semoga semuanya tetap sehat ya. Baik, Mas tetap semangat ya untuk melanjutkan proses pembelajaran kita yang kedua pada hari ini. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini adalah untuk pembelajaran kita hari ini adalah tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Pada subtema 1, lingkungan rumahku, pada muatan bahasa Indonesia. Pada pembelajaran 1, halaman 95 sampai 96. Jadi silakan anak-anak untuk membuka buku bupenanya pada halaman 95 sampai 96 dengan materi kita mengenal ungkapan petunjuk. Nah, tentunya anak-anak ada hal yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan ungkapan petunjuk, di mana ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari ungkapan petunjuk, di mana yang pertama yaitu disusun secara berurut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Nah, itu adalah ciri-ciri dalam ungkapan petunjuk. Nah, sekarang perhatikan contoh dalam sebuah percakapan antara anak dan seorang ibu, di mana seorang anak mengatakan bahwa bagaimana cara mengelap meja, Bu? Kemudian dijawab oleh ibu, pertama, basahilah lap kain dengan air. Kemudian peraslah lap kain tersebut, lalu semprotkan sedikit cairan ke meja dan gosokkan lap kain ke meja. Nah, anak-anak, tentunya dari kalimat-kalimat yang diucapkan ibu merupakan sebuah contoh ungkapan petunjuk. Nah, itu adalah contoh ungkapan petunjuk dalam sebuah percakapan antara seorang anak bersama dengan ibunya. Nah, baik anak-anak, tentunya kita sudah belajar yaitu menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Nah, sekarang kita akan lanjut pada menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Nah, tentunya kita dapat menyusun kata yang acak menjadi sebuah ungkapan petunjuk. Nah, oleh sebabnya itu perlu kita ingat bahwa ungkapan petunjuk merupakan kalimat perintah halus, di mana ungkapan petunjuk biasanya diawali dengan kata kerja. Nah, oleh sebabnya itu mari kita memperhatikan langkah-langkah dalam menyusun kata berikut. Di mana yang pertama adalah bacalah kata satu persatu. Kemudian yang kedua, carilah kata perintahnya. Yang ketiga adalah susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Kemudian yang keempat adalah bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Yang kelima, pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Nah, baik anak-anak, itu adalah langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam menyusun kata sehingga menjadi ungkapan petunjuk. Nah, untuk lebih memahaminya, berikut contohnya. Silakan untuk memperhatikan. Itu ada
Misalnya ada sebuah kata tangan, kemudian yang berikutnya ada kata makan, kemudian ada cucilah, dan yang terakhir misalnya adalah sebelum. Nah, sekarang kita akan menyusun kata tersebut menjadi sebuah ungkapan petunjuk. Nah, sebelum kita menyusun, kita memperhatikan terlebih dahulu langkah-langkah yang telah kita pelajari tadinya, di mana ada 5 langkah. Langkah yang pertama kita perlu perhatikan adalah bacalah kata satu persatu. Nah, mari kita membacanya, yaitu ada kata tangan, makan, cucilah, dan sebelum. Kemudian kita lanjut lagi pada langkah kedua, yaitu carilah kata perintahnya. Nah, dari keempat kata tersebut yang ada pada layar kalian, yang termasuk kata perintah adalah kata benar, yaitu kata cucilah. Nah, sehingga kata cucilah kita tulis pada bagian pertama, sehingga kata cucilah yang ada bagian atas sudah selesai ya, berarti kita silang. Nah, kemudian kita lanjut lagi pada langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah langkah ketiga, susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Nah, kira-kira kata yang kedua, ayo yang mana? Yaitu ada kata tangan. Maka kita menulisnya di bawah, yaitu tangan. Berarti kata tangan pada bagian atas sudah selesai ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Tinggal ada 2 kata, yaitu kata makan dan sebelum. Nah, kira-kira urutan ketiga adalah yang mana? Iya, adalah kata sebelum. Maka kita tulis untuk urutan ketiga, yaitu sebelum. Berarti kata sebelum sudah selesai ya, berarti kita silang. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk menyusun kata yang terakhir. Nah, di atas kita perhatikan kata yang belum kita silang adalah tinggal kata makan. Berarti kata makan adalah urutan yang terakhir. Maka kita tulis pada urutan terakhir adalah kata makan. Berarti sudah selesai ya. Nah, setelah selesai, maka kita akan membaca kembali susunan kata yang telah kita buat, yaitu dia berada pada langkah keempat, yaitu bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Nah, mari kita membacanya, yaitu cucilah tangan sebelum makan. Nah, setelah itu kita lanjut lagi pada langkah yang terakhir, yaitu pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Nah, tentunya dari kata-kata tersebut sudah benar ya urutan kata-katanya, sehingga menjadi sebuah ungkapan petunjuk yang benar, yaitu cucilah tangan sebelum makan. Baik anak-anak, kemudian kita lanjut ya pada pembelajaran 4 halaman 106 dengan materi menanggapi ungkapan petunjuk dalam percakapan. Nah, misalnya ada pada sebuah contoh percakapan antara Fitri dan Ibu. Nah, untuknya itu sekarang kita akan membaca sebuah contoh percakapan tersebut, di mana Fitri mengatakan bahwa, "Ibu, bolehkah aku membantu ibu mencuci piring?" Nah, kemudian dijawab oleh ibu, "Tentu saja boleh, Nak." Kemudian dikatakan lagi oleh Fitri bahwa, "Tapi aku tidak tahu cara mencuci piring." Nah, kemudian dijawab lagi oleh ibu, "Pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring.
Lalu basahilah piring yang akan dicuci. Kemudian tuangkan cairan pembersih ke spons. Lalu gosoklah piring dengan spons tersebut. Nah, setelah itu bilaslah piring hingga bersih. Nah, setelah itu dijawab lagi oleh Fitri. Oh, begitu. Terima kasih atas petunjuknya ya, Bu. Nah, itu adalah contoh percakapan dalam menanggapi ungkapan petunjuk. Nah, tentunya sebelum kita mengetahui yang termasuk ungkapan petunjuk dalam percakapan tersebut, terlebih dahulu kita akan mengetahui yang pertama, yaitu yang termasuk ungkapan petunjuk. Tentunya yang termasuk ungkapan petunjuk adalah terdapat pada ungkapan ibu, yaitu di mana terdapat pada percakapan ketiga yang dikatakan oleh ibu adalah pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring. Lalu basahilah piring yang akan dicuci. Tuangkan cairan pembersih ke spons. Kemudian gosoklah piring dengan spons tersebut. Setelah itu bilaslah piring hingga bersih. Nah, tentunya kalimat tersebut termasuk ungkapan petunjuk. Nah, kemudian sekarang kita akan lagi mencari yang untuk menanggapi ungkapan petunjuk tersebut. Nah, yang termasuk kalimat dalam menanggapi ungkapan petunjuk yaitu berada pada percakapan terakhir, yaitu terdapat pada ungkapan Fitri, di mana Fitri mengatakan bahwa oh begitu, terima kasih atas petunjuknya, Bu. Nah, kalimat tersebut termasuk tanggapan dari ungkapan petunjuk yang diberikan oleh ibunya. Nah, baik anak-anak, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene.